bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa radhiyallahu ta'ala anhu. Al haditsus salasun an Abi Sa'labata al-Khushani Jurthum bin Nashir, dari seorang sahabat, beliau yang poyokannya Abi Sa'labah al-Khushani, nisbah ilal Khushainah, adalah suatu kabilah yang terkenal, Khushani. Jurthum ibnu Nashir, semoga ridha Allah kepada beliau, yang mana beliau ini termasuk sahabat yang tersohor karena ikut serta di dalam peristiwa Bai'atur Ridwan. Apa itu Bai'atur Ridwan? Jadi Bai'atur Ridwan ini ketika Nabi berjalan menuju Mekah, dari Madinah menuju Mekah, beliau membawa sahabat dan bala tentara beliau kurang lebih 1.400. Ada yang menyatakan 1.500. Kemudian ketika beliau lagi ingin masuk ke kota Mekah, di perbatasan dicegah oleh kaum musyrik. Dicegah. Mereka mengira Nabi dengan datang berbondong-bondong tersebut berkeinginan untuk menyerbu orang-orang kufar, sangkat mereka, orang-orang musyrik. Maka diutuslah untuk memberitahukan bahwa kami ini datang untuk nusuk, untuk ibadah, bukan untuk berperang. Diutuslah Sayyidina Utsman. Sesampainya di hadapan kaum musyrik, Sayyidina Utsman, maka mereka langsung mengambil Sayyidina Utsman, menyandera Sayyidina Utsman. Kemudian tersohor, terdapat kabar sampai disandera, jadi nggak balik tuh Sayyidina Utsman. Bahkan dapat kabar Nabi ketika menunggu, dapat kabar bahwa Sayyidina Utsman dibunuh. Nah, disitulah ada sumur yang disebut dengan Bi'ir Ridwan itu, ya, sumur yang dekat daerah tempat namanya Ridwan tersebut. Nabi berkumpul di situ dan berbaiat bahwa tidak kita keluar dari tempat ini menuju Mekah, melainkan kita akan berperang kepada kaum musyrik. Tidak kita hidup atau mati. Karena Nabi keselnya lihat Sayyidina Utsman datang dengan baik-baik, disandera, bahkan dapat kabar bahwa beliau terbunuh. Disitulah 1.500 itu diantaranya beliau di sahabat yang bernama Abi Sa'labah. Dan dipuji oleh Allah ketika dapat kabar begitu bahwa Nabi bakal tempur mereka, menjadi takut mereka tuh. Ya, kaum kufar musyrik jadi Nah, itulah keistimewaan Rasulullah kan? Apa? Nusirtu birru'bi. Di antara fudiltu al-anbiya, aku diutamakan di atas para nabi, di antaranya nusirtu birru'bi. Kalau sudah aku yang menyatakan perang, akan membuat takut musuh-musuh. Takut ini orang musyrik. Dengar begini akhirnya apa? Dilepaskanlah Sayyidina Utsman. Dilepas Sayyidina Utsman, balik kepada Rasulullah, dan akhirnya balik ke kota Madinah. Sampai Allah memuji, lagat radhiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah ridha kepada orang-orang mukmin ketika mereka membaiat kamu. Artinya mereka siap bertempur, hidup atau mati. Di bawah pohon. Itu yang dimaksud di bawah pohon itu. Ya, syajarah tahta ridwan tuh, bai'atur ridwan karena dekat pohon. Nah, ini keistimewaannya siapa? Keistimewaannya Abi Sa'labah ini. Beliau ngomong, disebutkan beliau, ini arju an la yakhnakani Allah. Ya, an la yakhnakani Allahu kama arakum tahnikuna indal maut. Aku berharap nanti kalau ajal menjemput,
aku nggak merasa ya dalam sakratul maut. Seperti banyak di antara kalian yang kulihat ketika wafatnya ya dalam keadaan sakit. Ketika sormut ya dalam keadaan sakratul maut keluar tenggorokannya suara-suara begitu gitu kan. Nah itu kayak dicekek. Aku mengharap nggak dicekek. Ya doa boleh-boleh aja. Ya kan? Kita boleh-boleh aja doa sama Allah begitu. Nggak berharap seperti dicekik orang. Nah doanya karena dia itu berdoa terus, Allah perkenankan, Allah gobulkan doanya. Apa? Fabainama huwa yusalli, maka ketika beliau sedang sholat, idh qubida wa huwa sajidun, dicabut rohnya dalam keadaan nggak kecekek udah lagi sujud. Fara'at ibnatuhu finom, ketika lagi posisi dia sujud, anak perempuannya mimpi. Ini karena di malam hari, anak perempuannya mimpi tuh. Anna abaha gatmat, bahwa sungguh ayahnya telah wafat. Fastaiqadhat faz'atan, maka dia terbangun si anak perempuan itu dalam keadaan takut. Fanadat, maka dia memanggil, aina abi, mana ayahku? Gilalah fi musalla, dia lagi ada di musola ayahmu. Fanadathu, ketika dia deketin ayahnya, dipanggil ba, falam yujibhu. Falam yujibha. Maka si bapak ayahnya itu abahnya tidak menjawab, posisi lagi sujud. Fa'atathu fawajadathu sajidan, maka dia dapatkan si ayahnya dalam keadaan sujud. Faharrakathu, digoyangkan. Fasaqata mayitan, jatuh dalam keadaan doanya indah, meninggal dalam keadaan posisi yang paling terbaik ketika dalam sholat adalah sujud. Meninggal, ruhnya dicabut dalam keadaan sujud. Sujudnya kepada Allah. Yamutul mar'u ala ma asya'ale, mati seorang di atas kehidupannya. Ada lagi, sempat kita punya guru ya, Habib Salim Syatri cerita, ada orang yang gemar naudzubillah zina. Ya, sampai usia udah tua, udah zina. Tiba-tiba dia berada di hotel, dipanggil tuh ya wanita nggak benar itu. Udah tiba-tiba begitu, ketok pintu, girang ya, ketok pintu dia girang, buka pintu, tuh wanita deketin dia sujud. Pas lagi sujud, naudzubillah, nggak gerak, digoyang-goyang, jatuh. Sujudnya kepada siapa? Perempuan. Meninggalnya su'ul khatimah. Ya, meninggal akhir udah nggak bagus. Itu dia. Tapi sujudnya beda kalau nih, Allah nikmat. Ya, seperti Syekh Umar Mukhdar bin Abdurrahman As-Segaf. Itu juga diantara beliau keistimewaannya, meninggal di bulan suci Ramadan ketika mengerjakan sholat asar atau sholat duhur lah kurang lebih, ya, dalam keadaan sujud Ramadan, lagi-lagi puasa. Gimana kemuliaannya? Ini ya. Nah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha ta'ala farada faraidha, Allah mewajibkan beberapa kewajiban, baik itu kewajiban aini atau kifai, baik kewajiban individu atau perwakilan. Individu seperti sholat 5 waktu, ya. Kalau kifayah seperti sholat jenazah. Fala tudayyi'uha, jangan kamu sia-siakannya. Makanya ada riwayat ketika Nabi sedang Isra wal Mi'raj, Nabi mendapati beberapa kaum beliau dalam keadaan sedang menghancurkan kepalanya. Batu yang besar, Nabi lagi lewat, ada batu besar, mereka hancurin kepalanya. Kullama rudikhat adat kama kanat. Ketika sudah hancur semua itu pala, Allah jadikan lagi seperti semula lagi itu pala.
Ambil batu lagi, hancurin. Ambil batu lagi, hancurin. Nabi bertanya kepada Jibril, ya, manhum? Maka Jibril menyatakan, hum kanu tatasaqal ru'usuhum anis sholatil faridah. Mereka itu dulu di alam dunia kerjaannya merasa berat-berat, males-males kepala mereka untuk mengerjakan sholat malesnya aja begitu. Ditunda-tunda waktu, ntar waktu sholat langsung. Iya kan? Ini ditunda. Tuh tatasaqar rusuhum, merasa berat-berat kepala mereka di dalam mengerjakan sholat faridah. Itu keadaan umat yang menangguh waktu dalam mengerjakan sholat. Gimana bagi mereka yang tinggalin sholat? Ini yang menangguh sholat aja, mereka yang seperti itu keadaannya. Gimana umat Islam yang tinggalin sholat? La khaira fi dinin la ruku'a fi. Tidak ada kebaikan dalam agama seorang. Aneh kita pe? Hah? Lagi nggak ada? Emang nggak punya? Hah? Belum beli? Itu ada? Nggak ada juga. La khaira fi dinin la ruku'a fi. Tidak ada kebaikan dalam agama seorang yang tidak ada sholat. Wa hadda hududan. Dan pun Allah menjelaskan beberapa hudud. Arti hudud, uqubah muqaddarah minasyari'. Ya. Uqubah yang telah ditakdirkan dari agama. Uqubah tuh kayak siksaan. Nah, siksaan, hukuman, itu uqubah yang ditakdirkan dari agama. Ya, kalau orang berzina, berapa hukumnya? Kalau orang minum khamar, berapa hukumnya? Kalau orang menuduh orang zina, gimana juga hukumnya? Kalau orang merampok, gimana? Itu namanya hudud. Ya. Wahadda hududan, dan Allah telah menjelaskan kepada kalian batasan-batasan, fala ta'taduha, jangan kalian terjang akan batasan itu. Jangan kalian terjang, jangan kalian tabrak. Itu batas-batasannya. Udah rambu-rambunya udah ada, jangan ditabrak. Wasakata an asya, dan Allah diam dari beberapa sesuatu. Fala ta'taduha wa harrama asya'a, dan Allah mengharamkan beberapa keadaan seperti sumpah palsu, tuh syahadat zur. Allah haramkan itu. Atau makan harta yatim. Allah haramkan. Fala tantahikuha. Jangan tantahikuha, jangan kamu mendekatinya. Wasakata an asya, dan Allah pun juga diam atas beberapa sesuatu. Rahmatan lakum, karena menyayangi kalian. Fala tabhatsu anha, jangan cari-cari tentangnya. Ya, jangan cari-cari tentangnya. Tuh. Jadi ada beberapa keadaan yang Allah enggak menghukumkan sesuatu, tapi diam. Jangan cari, kok jadi begini? Kenapa begini? Jangan seperti Bani Israel, disuruh nyembeli sapi. Disuruh nyembeli sapi. Ditanya, sapinya kayak gimana? Bentuknya gimana? Warnanya gimana? Padahal kalau disuruh sapi doang selesai sudah. Sapi yang kecil, yang gede nggak ada urusan, sembelih aja. Sapinya kayak gimana ya? Ini kayak gimana ya? Wah, akhirnya dipersulit. Nyarinya yang paling sulit akhirnya. Itu dia. Jadi beberapa keadaan jangan. Nah, dari sini kita jangan bertanya tentang Khalik, jangan tentang Allah. Allah gimana ya? Gimana ya?
Ujungnya kita bakal jadi gila. Allah berbadan nggak ya? Allah bermata nggak ya? Nah, yang begitu-gitu jangan kalian tanya. Nanti ada waktu. Seperti kejadian Isra wal Mi'raj, itu kan kaitan iman. Bisa perjalanan begitu cepat hanya ditempuh dengan berapa waktu doang. Nah, itu nanti akan terbuka semuanya. Sebuah akan terbuka. Jadi ada yang namanya kita menyembah Allah ta'abudi. Arti ta'abudi udah ibadah saja monoton tanpa kita tahu jawabannya. Nanti Allah buka tabir semuanya. Ada ta'akuli, ya masuk akal. Nah, masuk akal ini masuk kepada rasio kita. Nggak masuk akal, masuk kepada iman. Jadi iman sama akal kita terima. Bukan nggak masuk akal kita nggak terima. Mu'tazilah kita. Berarti bukan ahli sunnah wal jamaah. Serba semuanya dengan akalnya. Itu dia. Jadi Allah sakatan asya, Allah diam dari beberapa keadaan, tidak Allah beritahukan rahmatan lakum. Itu tidak lebih tidak kurang karena menyayangi kalian. Fala tabhatsu anha, jangan kalian mencari-cari tahu tentangnya. Nah, ya, sampai sini dulu. Hadis yang ke-20 yang ke-31 nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Rawahu Daruqutni, hadisun hasan, rawahu Daruqutni wa ghairuhu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna